Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bisunnatihi wa ihtada bihadi wa da'a bida'watihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Sadatul afadhil, hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, para asatidz, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus yang kita nanti-nantikan, sahibul majlis, guru kita semua, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, beserta seluruh jajaran pimpinan Darut Tauhid yang kita takdimi, guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Sofar Mawardi, pengasuh Pondok Pesantren Darul Muwahhid Jakarta beserta seluruh jajaran yang kita takdimi, para sesepuh, pinisepuh, tokoh masyarakat, pimpinan berbagai instansi pemerintahan dari berbagai tingkatan, biasanya yang rajin hadir majelis ilmu dan kegiatan kemasyarakatan itu kepala daerah tingkat 6 dan tingkat 7 alias ketua RW dan ketua RT. Yang kita hormati pimpinan TNI maupun Polri juga dari berbagai tingkatan, seluruh pejabat pemerintahan, pimpinan ormas-ormas Islam, pimpinan dan pengasuh majelis-majelis taklim, seluruh hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, salihin, salihat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi yang penuh keberkahan ini kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumahnya yang mulia, di Masjid Kebanggaan Bangsa Indonesia, Masjid Istiqlal Jakarta. Maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga, dan juga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, seperti yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim wa sahih. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi. Dalam kitab sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda,
tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membaca ayat dari kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dan mereka itu dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampunan untuk mereka, dan mereka itu diturunkan sakinah ketentraman ke dalam hati mereka, dan mereka itu disebut-sebut namanya satu persatu dengan bangga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan semua keutamaan tersebut tanpa terkecuali. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu anugerah terindah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam kehidupan ini adalah al-itmi'nan atau as-sakinah, ketenangan, ketentraman. Karena itu ketenangan dan ketentraman begitu mahal harganya. Hidup manusia pada umumnya dihantui oleh dua perkara, yakni gelisah tentang besok dan sedih tentang kemarin. Pada umumnya manusia gelisah tentang besoknya, bersedih tentang kemarinnya. Tentu dengan variasi-variasi perasaannya. Karena gelisah itu ya resah, ya gundah, ya gulana, ya khawatir, ya takut, ya cemas. Istilah anak muda sekarang, anxiety. Adapun tentang kemarin, itu juga ada variasi-variasinya. Ya, yang sedih itu ada kecewa, ada kesel, ada marah, ada capek, capek yang parah, istilah anak muda sekarang burnout. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan itmi'nan, ketentraman, sakinah, ketenangan kepada hamba-hamba yang disayanginya, yang dipilihnya, yang dilimpahkan anugerah kepadanya. Yang pertama, karena lawan dari sakinah dan itmi'nan itu gelisah, resah, gundah, susah, maka kita perlu melihat dari mana asalnya resah, gelindah, susah yang menghantui kita itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kebenaran itu adalah yang hatimu tenang,
dan tentram. Meskipun orang-orang menyalahkanmu, sedangkan dosa itu adalah apa yang hatimu gelisah, meskipun orang-orang membenarkan kamu. Ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat kepada para sahabat, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu sendiri, karena yang benar itu bikin tentram, yang benar itu menjadikan masalah selesai, sedangkan yang salah, yang keliru, yang maksiat, yang dosa itu akan menjadikan masalah ada di masa yang akan datang, sehingga dia menggelisahkan. Maka dari itu, mintalah fatwa kepada hatimu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya kebenaran itu adalah apa yang hati tentram padanya, sedangkan dosa itu adalah apa yang membuat gelisah. Maka karena yang membuat gelisah adalah dosa-dosa kita, rumus pertama untuk menjalani hidup yang tenang dalam segala keadaan, seperti tema kita pada hari ini adalah memperbanyak istighfar. Karena sumber gelisah itu adalah dosa. Sumber gelisah itu adalah kemaksiatan. Maka cara menentramkan hati adalah dengan istighfar. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Madarijus Salikin, memberikan penjelasan bahwa dosa-dosa itu seperti luka-luka. Semakin banyak luka-luka, semakin berbahaya. Karena kalau luka-lukanya parah, maka kesembuhannya menjadi sulit, kematiannya menjadi lebih niscaya. Maka dari itu, orang ketika berdosa, beliau mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka qalbnya, hatinya itu seperti diberi noktah oleh Allah yang berwarna hitam. Oleh karena itu, setiap seorang hamba melakukan dosa, dia akan merasakan gelap di dalam hatinya, di dalam dadanya, karena noktah yang berwarna hitam tersebut yang diberikan oleh Allah sebagai sinyal, sebagai pertanda bahwa dia harus segera istighfar, mohon ampun, bertaubat, kembali kepada Allah. Maka itu Imam Ibnul Jauzi berbeda dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatir, beliau mengatakan, berbahagialah orang yang ketika berdosa masih bisa merasakan ada gelap di dalam hatinya, karena itu berarti Allah masih menetapkan, menganugerahkan adanya cahaya di dalam hatinya. Karena orang hanya bisa merasakan gelap kalau masih ada cahaya. Maka hendaklah dia segera beristighfar kepada Allah,
Karena gelap itu jika dibiarkan akan membuatnya gelisah, resah, gundah, dan orang yang gelisah, resah, gundah akan kehilangan fokusnya dari tugas utamanya di dalam kehidupan, yaitu beribadah kepada Allah. Jadi nilai penting dari sakinah itu adalah hati yang tentram, maka dia akan fokus untuk mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, menjadikan setiap aktivitasnya bernilai ibadah, menjadikan setiap gerakannya bernilai pahala, menjadikan setiap yang dilakukannya menjadi bekal untuk kehidupan akhirat meskipun dia masih di dunia. Sementara orang yang gelisah karena dosa, yang menghitam hatinya dan gelap karenanya, dengan gelisahnya itu dia kehilangan fokus, dia kehilangan konsentrasi untuk mentawajuhkan hatinya kepada Allah. Dia kesulitan untuk mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Meskipun ketika doa iftitah sholat dia membaca itu, tetapi hatinya tidak bisa menghayati sesungguhnya sholatku. Ketika dia mengatakan sesungguhnya sholatku, dia hendak mengatakan sholatku ini untuk Allah, tapi yang terbayang di dalam hatinya, ya Allah, gelap hati. Tadi aja aku dosa, banyak maksiat, nggak konsen, bayang-bayang kemaksiatan itu masih menggantung dalam benak. Bagaimana aku mengatakan sholatku untukmu ya Allah? Wa nusuki, seluruh ibadahku, manasik, wa mahyaya, apalagi hidupku, wa mamat, dan juga kematianku, lillah, untuk Allah Rabbil alamin. Kita kesulitan. Itu baru ibadah mahdhah seperti sholat, apalagi ibadah yang ghairu mahdhah. Makannya tidak bisa berdoa dengan baik, ketika sedang menyuap tidak bisa melaksanakan adab-adab makan dengan baik karena kegelisahan dalam hatinya. Ketika selesai makan tidak mampu mensyukuri rezeki Allah dengan baik. Ketika tidur akan tidur pun gelisah. Sudah berulang kali berdoa Bismika Allahumma ahya wa amut, tetapi mata tidak terpejam karena kegelisahan yang timbul dari dosa-dosa itu. Ketika sedang tertidur pun bahkan didatangi mimpi-mimpi buruk karena kegelisahan akan dosa-dosanya tersebut. Ketika bangun tidur, tubuh belum pulih, tidak mendapatkan rehat yang berkualitas, maka keesokan paginya bertambah-tambah kegelisahan itu, bertumpuk-tumpuk. Insomnia, harus ke dokter, diberi obat, efek sampingnya banyak, di pekerjaan tidak konsen, kacau urusan-urusan, mudah tersinggung dengan istri dan anak, hawanya pengen marah-marah, gelisah, menyebabkan semua urusan berantakan. Dan kegelisahan itu pertama-tama bermula dari dosa. Maka dari itu cara menentramkannya adalah
memohon ampun kepada Allah. Karena dosa-dosa itu bukan cuma menggelisahkan, tetapi ke atas menghambat doa-doa kita sampai kepada Allah. Ke bawah menghalangi rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya, taubatan nasuha, bahkan Rasulullah SAW yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari melakukan dosa, memberikan contoh kepada umatnya untuk bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepadanya sehari semalam. Dalam satu riwayat 70 kali, atau bahkan dalam riwayat lain 100 kali. Kesemua itu untuk membimbing kita meraih ketenangan, ketentraman hati dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Maka istighfar itu menjadikan dosa diampuni. Istighfar itu menjadikan doa-doa diijabah. Istighfar itu menjadikan karunia-karunia, rizki-rizki yang tertahan akhirnya turun. Istighfar itu menjadikan derajatnya dinaikkan, dimuliakan, bahkan melampaui orang yang tidak pernah melakukan dosa. Maka dengan itu dicapai ketentraman, karena doa sampai kepada Allah, karena karunia turun dari sisi Allah, karena hati kita dibersihkan, karena Allah ridha kepada hambanya yang bertaubat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan, perbanyak bergaul dengan ahli taubat, karena ahli taubat hatinya lembut dan ahli taubat dicintai oleh Allah. Maka dengan beristighfar kepada Allah, seorang hamba meraih ketentramannya. Bahkan hamba yang selesai melaksanakan ketaatan, kita selesai sholat, apa yang kita baca pertama? Astagfirullahaladzim. Kalau selesai beribadah, selesai melaksanakan ketaatan saja beristighfar, apalagi yang bermaksiat. Bahkan ada nasihat, kadang-kadang istighfar kita saja masih perlu diistighfari, taubat kita saja masih perlu ditaubati. Karena itulah, mari kita tentramkan majelis kita hari ini, agar Allah bersihkan hati kita, agar Allah turunkan karunia-Nya kepada kita, agar Allah ijabah doa-doa kita di sepanjang majelis sampai akhir nanti, agar Allah siapkan hati kita bening untuk menerima ilmu-ilmu dari guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnasia. Mari kita mulakan majelis hari ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, 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 astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Sambil kita muhasabai setiap langkah kita hari ini, setiap perbuatan kita sejak bangun tidur. Manakah yang bernilai ketaatan di sisi Allah? Manakah yang bernilai kemaksiatan di sisinya? Dan Allah Maha melihat, dan Allah Maha mendengar, dan Allah Maha menatap, dan Allah Maha mencatat semua yang kita lalui hari ini sampai duduk di majelis ini. Dia terus memperhatikan, dan setiap yang kita lakukan kelak akan ditayangkan kembali di yaumil hisab untuk kita ketahui dan kita akui di hadapannya. Maka marilah kita berburu ketentraman dengan terus melirihkan istighfar di dalam hati kita, dengan terus mengakui dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yang paling tahu seperti apa hakikat diri kita, bahwa kita baik, termasuk yang di depan Bapak Ibu ini didaulat untuk duduk di atas kursi berbicara, bukan karena dia baik, tapi semata-mata karena Allah menutupi dosa-dosanya, karena Allah menutupi aib-aibnya, karena Allah tidak membuka rahasia-rahasianya, karena Allah As-Sattar, yang maha menutupi dosa, yang maha menutupi aib, yang maha merahasiakan maksiat, yang tidak langsung menghukum kita ketika kita berdosa, tapi terus menunggu kita bertaubat, yang kalau kita datang kepadanya sejengkal, dia datang kepada kita sehasta, yang kalau kita mendekat kepadanya sehasta, dia mendekat kepada kita sedepa, yang kalau kita datang kepadanya dengan berjalan, dia menyambut dengan berlari dari kecil. Inilah ketentramannya para pendosa dengan cara beristighfar kepada Allah. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif mengatakan nasihat yang luar biasa. Jika engkau tidak sanggup untuk berlomba-lomba dengan orang soleh, bersaing dengan orang soleh dalam amal ibadahnya, maka berlomba-lombalah dengan para pendosa dalam istighfarnya. Karena istighfar itulah jalan yang sangat lapang untuk mendekat kepada Allah. Menyaingi ibadah para salafus saleh, para pendahulu kita, betapa beratnya. Di zaman kita ini kita sudah tidak ketemu orang yang seperti Sayyidina Umar bin Khattab, yang dari ujung matanya sampai ke bawah ada galur yang terbentuk karena air mata tangisnya akan dosa-dosa di malam hari ketika sholat malam. Di zaman kita hari ini sudah semakin sulit menemukan orang yang bisa qiyamul lail seperti Tamim bin Aus Ad-Dari, dari sejak ba'da isya selesai menjelang subuh menghatamkan Al-Quranul Karim. Di zaman kita ini sudah semakin langka mencari orang yang bisa berpuasa istiqomah, bukan hanya Daud, tetapi ditambah Ayamul Bid, ditambah dengan Senin dan Kamisnya tanpa putus. Yang sholat dalam sehari seperti Imam Ahmad bin Hambal yang 300 rakaat kalau dijumlahkan. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau kamu tidak mampu bersaing dengan orang-orang soleh dalam amal ibadahnya, berlomba-lombalah dengan para pendosa dalam istighfarnya. Maka teruslah kita gumamkan dalam hati kita istighfar kita.
Teruslah kita gumamkan di dalam dada kita, dengungkan, gaungkan rasa betapa kotornya kita di hadapan Allah yang Maha Suci. Betapa hitamnya hati kita yang tertutup oleh noktah-noktah yang berkerak dan berkarat, yang telah lama belum kita taubati, yang lalai kita istighfar di antara dosa-dosa kita yang terkumpul sejak kita balik sampai hari ini. Allah akan menganugerahkan ketentraman bagi siapapun yang memperbanyak istighfar. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat ketentraman adalah sumbernya ingat kepada Allah. Eling dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Syaratnya beriman. Kalau sudah beriman, zikir, maka tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat-ingatlah oleh kalian, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tentram. Rumusnya kata Imam Al-Ghazali sesederhana itu. Ingat Khaliq. Siapa Khaliq? Pencipta. Ingat Khaliq, ingat pencipta, tenang. Ingat makhluk, ingat ciptaan, gelisah. Rumusnya sederhana itu. Siapapun yang lebih banyak ingat Allah maka akan tentram, tapi siapa yang lebih banyak ingat kepada makhluk maka akan gelisah. Datang ke Istiqlal, yang diingat bahwa sandalnya baru. Sandal itu makhluk, apalagi khotibnya, penceramahnya, ustadznya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Langsung dalam hati karena ingat sandal, waduh, korban pertama. Sandal saya baik. Ingat makhluk, gelisah. Ingat mobil, ingat motor, gelisah, apalagi cicilannya. Ingat rumah, gelisah, KPR-nya belum lunas. Ingat anak sendiri saja gelisah, apalagi ingat anak orang. Ini yang bujangan-bujangan ingat anak orang, gelisah. Ingat istri sendiri saja gelisah, yang ini nggak boleh diteruskan. Subhanallah. Jadi rumusnya sederhana, ingat makhluk, gelisah. Tapi kalau ingat Allah, tentram. Karena Allah lebih besar dari semua masalah kita. Karena Allah lebih maha kuasa dari semua kesulitan kita. Karena Allah lebih maha kaya dari semua kebutuhan kita. Karena Allah maha dermawan lebih dari semua hajat-hajat kita. Karena Allah maha bijaksana lebih dari prasangka-prasangka buruk kita. Maka ingat Allah, gelisah atau tentram? Tentram. Rumusnya, ingat Allah, tentram. Ingat makhluk,
gelisah. Maka memperbanyak ingat kepada Allah, berzikir bukan hanya di lisan tapi diingat sampai ke hati. Ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku di sisi prasangka hambaku kepada aku. Imam An-Nawawi menjelaskan kalimat ini dalam Syarah Sahih Muslim. Inni inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku di sisi prasangka hambaku kepadaku. Maksudnya, barang siapa merasa bahwa dirinya fakir dan yakin Allah Maha Kaya, maka Allah mencukupinya. Ini inda dhanni abdi bi, aku di sisi prasangka hambaku kepadaku. Maksudnya, barang siapa merasa dirinya lemah dan yakin Allah Maha Kuat, maka Allah yang menguatkannya. Inni inda dhanni abdi bi, aku di sisi prasangka hambaku kepadaku. Maksudnya, barang siapa merasa dirinya hina dan yakin Allah Maha Mulia, maka Allah yang akan memuliakannya. Inni inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku di sisi prasangka hambaku kepadaku. Apa maknanya? Kata Imam Nawawi, barang siapa merasa dirinya kotor dan Allah Maha Suci, Allah yang akan membersihkannya. Ini inda dhanni abdi, sesungguhnya aku di sisi prasangka hambaku kepadaku. Apa maknanya? Kata Imam Nawawi, barang siapa merasa bahwa dirinya berdosa dan yakin Allah Maha Pengampun, Allah pasti mengampuni. Aku di sisi prasangka hambaku kepadaku, barang siapa merasa dirinya fakir, hina, lemah, berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mencukupinya, mengkayakannya, memuliakannya, mensucikannya, membersihkannya, memuliakan. Zikrullah. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hati kepada zikir seperti ikan kepada air. Ikan kalau tidak ada air, dia tidak bisa hidup. Maka yang menghidupkan hati dan menjadikannya tentram adalah zikrullah. Melanjutkan asar guru-guru kita, maka juga mari kita terus tanamkan zikir kepada Allah di majelis kita ini. Memohon ampun seperti yang pertama tadi, disusuli dengan zikir seperti yang kita sebut sebagai penentram hati berikutnya ini. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengagungkan asma, dengan tasbih kita, dengan tahmid kita, dengan tahlil kita, dengan takbir kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah penentram hati kita segala keadaan, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah di dalam keramaian bersama-sama seperti ini, maka Allah juga akan mengingat-ingat kita, menyebut-nyebut nama kita dalam majelis yang lebih indah dari majelis ini di sisinya. Allah perkenalkan kita kepada makhluk-makhluknya yang mulia, kepada hamba-hambanya yang terpilih, minal malaikatil muqarrabin wal anbiya'i wal mursalin was siddiqin was syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiq. Mudah-mudahan dengan niat Allah di dalam kumpulan seperti yang kita lakukan hari ini, Allah mengingat kita dalam kumpulan yang lebih besar, lebih mulia, lebih agung di sisinya. Dan dengan demikian mudah-mudahan kita lebih terkenal di surga daripada di dunia. Mudah-mudahan kita terkenal di kalangan penduduk langit, lebih terkenal di kalangan penduduk bumi. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau terkenal di dunia itu sudahlah cuma sebentar, repot pula. Kok repot Ustaz? Repot. Terkenal di dunia itu repot, baik. Belum merasakan saja. Habis ngisi majelis, sudah kebelet ke toilet, dihadang ibu-ibu. Ustaz, foto dulu. Bu, saya mau ke toilet sebentar Ustaz. Yang ngomong begitu 23 rombongan. Jadi terkenal di dunia itu repot. Belum lagi kalau langsung jamaah itu kadang-kadang tanpa melihat kondisi tanya, Ustaz, ingat saya enggak? Mau dijawab enggak nanti tersinggung. Dijawab ingat, susah banget ingatnya, yang mana ya? Yang lebih keki Ustaz Umar Mita cerita sama saya. Saya di pesawat, kata beliau. Tiba-tiba ada beberapa mbak-mbak minta foto. Ustaz foto dulu, izin. Selesai foto, terus bilang sama-sama pada saya, jazakallah khairan Ustaz Salim. Tabarakallah. Jadi terkenal di dunia itu repot. Sudah repot cuma sebentar. Setahun yang lalu ada seleb TikTok. Kalau live di TikTok yang nunggu puluhan ribu orang live-nya itu. Lalu meninggal. Setelah meninggal sudah nggak ada yang nunggu live-nya. Karena memang tidak ada live dari alam kubur. Dan yang nunggu live-nya dia, sekarang sudah nunggu live-nya orang lain. Secepat itu dunia melupakan kita. Maka betapa ruginya orang melakukan sesuatu kok yang dicari kekaguman orang,
betapa sebentar dan merepotkannya kekaguman orang itu. Maka dengan ingat Allah di dalam kumpulan seperti ini, tentram hati kita, tentram pula kita karena Allah mengingat kita di kumpulan yang lebih baik. Tapi jangan berhenti hanya ketika berkumpul untuk ingat kepada Allah, tapi ingatlah Allah juga di kala sendiri. Karena ingat Allah di kala sendiri itu ukuran kebaikan yang bisa mengingat Allah di kala sendirian. Maka Allah akan menjaganya dari segala mara bahaya di dunia, di akhirat. Sebagaimana jangan ingat Allah itu kalau merasa sedang di tempat yang banyak setannya. Misalnya, wah ingat Allah banget kalau di kuburan, karena mengira di kuburan banyak setan. Pertanyaannya, setan itu tugasnya menggoda orang hidup atau menggoda orang mati? Menggoda orang hidup. Jadi setan ngapain mangkal di kuburan? Bukan di kuburan, justru setan lebih banyak di mall daripada yang di kuburan. Orang mengira setan itu penampilannya mengerikan. Setan yang mengerikan itu kalah bahaya dari setan yang cantik dan ganteng. Kalah. Maka hebat Sayyidah Maryam yang ketika didatangi malaikat Jibril dalam rupa laki-laki sempurna, kalimatnya apa? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih dari dirimu. Mudah-mudahan kamu orang bertakwa. Itu ungkapan Sayyidah Maryam ketika ketemu malaikat Jibril dalam rupa lelaki tampan, ganteng, atletis, kelihatan pinter, bercahaya, sempurna. Karena khawatir yang dihadapannya ini adalah penggoda baginya. Padahal ketemu malaikat, tapi berlindung kepada Allah kayak berlindung dari setan. Anak gadis sekarang ada suami orang posting foto, kalimatnya sisakan satu yang seperti ini ya Allah. Itu masih mending, kadang-kadang ada yang postingannya cowok ganteng di komentar, ya Allah rahimku anget, tolong segera periksa khawatirnya kanker. Ingat kepada Allah di kala sendiri dengan tentu menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan meyakini segala asmaul husnanya, segala sifat-sifat kemuliaannya, bahwa Dia Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Benar, Maha Agung, Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Memberi, Maha Dermawan, Maha Mulia, Maha Kaya, Maha Indah. Semua sifat-sifat. Ingat kepada Allah, menjaga kita dari sumber kegelisahan, menjaga dari kemaksiatan, menjaga dari dosa, karena ingat kepada Allah. Jadi kadang-kadang yang menggelisahkan kita itu masalah difikir-fikirkan sampai buntu, nggak ketemu solusinya. Apa yang mengkhawatirkan dipikir-pikirkan sampai ruwet, nggak ketemu titik terangnya. Boleh jadi
Yang kurang bukan mikirnya, yang kurang zikirnya. Boleh jadi yang tersumbat bukan akalnya, tapi jalan keluar itu tersumbat karena dosa. Maka istighfar dan zikir ini jawaban. Gelisah oleh apapun, istighfar. Gelisah oleh apapun, zikir. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi sumber ketentraman kita menghadapi kehidupan, keadaannya seperti apapun. Kalau yang pertama tadi istighfar, kalau yang kedua zikir, maka yang ketiga sumber ketentraman itu adalah memastikan halal yang diasuh. Karena yang haram menggelisahkan. Karena yang haram masuk ke dalam tubuh, maka dia tumbuh menjadi daging, darah, menjadi tulang, sumsum, mengalir, tumbuh di mata, tumbuh di telinga, tumbuh di otak, tumbuh di lisan, tumbuh di tangan, tumbuh di kaki. Barang haram akan mudah nyambungnya juga dengan yang haram. Semua yang haram-haram menggelisahkan. Semua yang haram-haram meresahkan. Adapun yang halal menenteramkan. Memastikan, kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, memastikan satu suapan yang aku berikan ke dalam mulut istri dan anak-anakku itu halal, lebih aku sukai daripada bersedekah 1000 dinar. Memastikan satu suapan yang aku ulurkan ke dalam mulutnya istri dan anak-anakku itu halal, kata beliau, lebih aku sukai daripada bersedekah 1000 dinar. Jangan lalu mengira Sayyidina Abdullah bin Umar sedekahnya sedikit. Tidak, sedekah beliau sangat banyak. Tetapi kata beliau bahkan ada yang lebih utama daripada sedekah 1000 dinar. 1000 dinar itu 4,25 gram emas 22 karat, kalikan 1000 alias 4,25 kilo emas. Satu suapan halal itu lebih utama, kata beliau, daripada bersedekah 1000 dinar, daripada bersedekah 4,25 kilogram emas. Untuk menunjukkan betapa pentingnya, betapa asasinya memastikan suapan ke diri kita, anak-anak kita itu yang halal. Karena yang halal melembutkan hati, karena yang halal memudahkan menerima hidayah, karena yang halal menjadikan akhlak menjadi mulia, karena yang halal meringankan amal ibadah, karena yang halal menjadikan tubuh mudah diajak berketaatan, karena yang halal nyambungnya juga dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau mata tersusupi rezeki haram, sukanya lihat yang haram. Diajak tilawah 5 menit ngantuk. Karena kalau telinga tumbuh dari yang haram, dengar pengajian adanya tersinggung. Ustadznya nyindir aku, jengkel aja bawaan. Tapi kalau dengar ghibah, bu, lihat bu sebelah kiri kayak toko emas berjalan ya, malah nambahin, enggak kok dik, aku tahu belinya imitasi semua. Asik sekali.
Kalau yang haram tumbuh di kaki, ke masjid jadi berat sekali. Tapi ketika lewat tempat maksiat, kayak mau belok sendiri kakinya itu. Ketika tumbuh dari yang haram. Tetapi ketika dia tumbuh dari yang halal, hatinya tetap, hatinya lembut, hatinya mudah menerima hidayah. Bapak Ibu, hari ini kadang-kadang kita sudah berjuang mengupayakan yang halal, tetapi ada saja yang kemudian menyisipkan yang haram dan membuat kita terpapar yang haram tanpa kita sadari. Maka kata Imam An-Nawawi, cara bertobatnya perbanyak istighfar, lakukan puasa dengan niat membersihkan yang haram. Itu menjadi pelengkap. Setelah kita juga memastikan agar yang kita asup adalah yang halal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama memperbanyak istighfar. Yang kedua mengingat Allah, berzikir. Yang ketiga memastikan yang halal. Yang keempat terakhir yakin pada yang sudah dijamin, tenang pada yang sudah dijamin. Kalau Allah sudah menjamin dan Allah Maha Kaya untuk mewujudkan jaminannya, percayakah kita? Percaya. Biasanya yang bikin gelisah itu soal apa? Soal rezeki. Padahal rezeki dijamin atau belum dijamin? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Apa itu dabbah? Kata Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim, disebut dabbah binatang yang kalau berjalan dadanya dan perutnya nempel ke tanah. Maka dari itu biasanya disebut binatang tingkat rendah. Maknanya kias aulawi, kalau binatang tingkat rendah saja dijamin rezekinya, lebih-lebih manusia yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Maka dari itu di Indonesia ini diterjemahkan ayat tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha, dalam lagu anak TK. Kita sudah diajari lagu hakikat rezeki dengan lagu berjudul Cicak-cicak di Dinding. Coba Bapak Ibu, kalau cicak itu berpikir seperti kita berpikir, stres dia. Protes sama Allah, ya Allah, salah desain. Kok salah desain gimana, cicak? Masa makanan saya punya sayap semua, kok saya nggak dikasih sayap? Masa makanan saya bisa terbang semua, kok saya nggak bisa terbang? Terus saya makannya gimana ya Allah? Itu kalau cicaknya mikir kayak kita. Untungnya cicak tahu hakikat rezeki jaminan Allah, maka tugasnya hanya diam-diam merayap. Yang datang nyamuknya apa cicaknya? Di lagu itu Pak, datang seekor nyamuk. Yang datang rezekinya, tugasnya cuma hab, lalu ditangkap. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Perjalanan kita untuk menjemput rizki itu kalah jauh dari perjalanan rezeki untuk mendatangi kita. Saya dulu mondok tahun 96, itu di pondok makanya nasi sambal kecap kerupuk. Itu saya merasa kaya raya, karena ketika saya makan nasi, saya tahu
Ya Allah, saya tidak disuruh nanam padi sendiri. Terima kasih ya Allah, ada petani yang kau perintahkan menanam padi, bukan sembarang petani, tapi petani Vietnam. Karena beras impor. Sejauh itu beras itu mendatangi saya karena sudah tertulis di sisi Allah, dia rezeki saya. Mengerahkan entah berapa orang yang nanam padi di Vietnam, yang membersihkan rumput-rumputnya, yang memupuk, yang memanen, yang mengeringkan, mengangkut ke pelabuhan, naikkan ke kapal, di atas kapal, diangkut sampai ke Tanjung Priok, diturunkan di Priok, dinaikkan ke dalam truk. Kita nggak tahu siapa yang mikul, kita nggak tahu siapa kulinya, kita nggak tahu siapa yang terima komisi impornya. Itu beras sampai ke meja, seindah itu Allah mengatur rezeki. Itu baru berasnya, Pak. Belum sambal kecapnya itu kedelai bahannya, didatangkan dari Amerika. Melewati Samudra Pasifik berminggu-minggu naik kapal sampai ke Indonesia, dibeli pabrik kecap, dijadikan bahan. Belum gulanya, belum cabenya, belum garamnya, belum kerupuknya buatan Tasikmalaya tapi tepungnya dari Tiongkok loh. Garamnya itu bukan cuma dari Madura karena yang produksi Madura mahal, ditambah yang diimpor dari Australia. Coba bayangkan di piring saya kumpul Amerika, Cina, rukun loh itu. Amerika, Cina, Vietnam, Australia, Indonesia. Itu baru bahan-bahan tadi, belum airnya, Pak. Loh, airnya itu untuk ngasih minum saya. Allah sudah memerintahkan matahari bersinar ribuan tahun yang lalu. Lalu laut airnya menguap naik ke atas menjadi awan, awannya tertiup angin menuju ke pegunungan. Di pegunungan perubahan suhu dan tekanan, turun menjadi hujan. Ketika turun menjadi hujan tidak langsung masuk ke dalam tanah, tapi cobalah tengok pohon dan kebun basah semua. Cobalah tengok dahan dan ranting pohon dan kebun basah semua. Lalu baru menyusup ke dalam tanah, di dalam tanah lalu ngumpul di celah-celah bebatuan, ngalir, semakin ke ujung, akhirnya kemudian memancar sebagai mata air. Begitu sudah memancar jadi mata air, kok ya ada pabriknya sudah di situ, masukkan ke dalam botol, dari botol masuk ke dalam gelas, kemudian sampai di sini. Ini Allah Maha Tahu. Hari Ahad ini Salim Afilah itu jam 9:57 haus, memerintahkan agar airnya ini diadakan. Sudah mungkin sejak tahun yang tidak kehitung lagi, dan betapa maha pemurahnya sampai ke hadapan saya, nggak perlu saya minta, sudah ada di sini, saya tinggal bismillahirrahmanirrahim. Tertulis di Lauhil Mahfud, Salim minumnya jam 9:58. Rezeki dijamin, tinggal bekerjanya itu ibadah. Jangan diniati mencari yang sudah dijamin, niatkan ibadah, karena yang belum dijamin adalah am hasibtum an tadkhulul jannah. Memangnya kamu merasa pasti kamu bakal masuk surga? Nah, itu belum dijamin. Maka kalau rezekinya dijamin, bekerjanya ibadah, itqan, profesional, ihsan, added value, punya nilai tambah, ikhlas karena Allah, maka jadi ibadah. Rezekinya menjadi bekal ketaatan, kerjanya menjadi ibadah, bekal untuk menghadap Allah kelak di akhirat. 1 beristighfar, 2 berzikir, 3 halal, 4 tenang karena rezeki sudah dijamin, bekerjanya untuk ibadah.
beribadah. Tepat jam 9.59 seperti instruksi panitia. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.